Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari topik lanjutan sebagai bagian daripada fluida statis dengan judul Hukum Archimedes. Sketsa gambar yang ada yang ditampilkan ini adalah Archimedes menunjukkan kepada raja bagaimana cara menentukan apakah mahkota raja murni dari emas atau bukan, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam air dan air akan melimpah keluar dan dapat ditampung sehingga diketahui ya, seperti apa mahkota raja tersebut. Hal ini secara matematis ya, dinyatakan oleh Archimedes bahwa ya, apabila benda ditimbang di udara, ya, menunjukkan berat di udara, misalkan 10 Newton, ya, kemudian benda tersebut ditimbang setelah dimasukkan di dalam air, ternyata hanya menunjukkan 6 Newton. Dan wadah di mana air tersebut ditampung dipindahkan keluar dan menunjukkan bahwa air yang dipindahkan tersebut sebesar 4 Newton. Maka disimpulkan oleh Archimedes bahwa sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Inilah satu konsep daripada Archimedes secara matematis. Ya, ada sebuah percobaan menunjukkan bahwa telur di dalam larutan garam yang sangat pekat membuat telurnya terapung. Ya. Tetapi ketika larutan garamnya diisi terus dengan air sampai suatu saat, ya, telurnya melayang di dalam air. Nah, ini ketika ditambahkan dengan air, ya, maka larutan garam tersebut memiliki massa jenis sama dengan massa jenis telur tersebut. Maka telurnya melayang di dalam air. Dan apabila air larutan garam tersebut terus diisi, maka akhirnya telur akan tenggelam atau turun sampai ke dasar gelas yang menunjukkan bahwa larutan air garam memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis telur tersebut. Ya, ini satu percobaan yang sederhana. Selanjutnya, dari percobaan demi percobaan Archimedes, maka ia menyimpulkan ya, bahwa yang membuat sebuah benda tersebut terapung atau melayang atau tenggelam itu adalah gaya apungnya. Berapa besar gaya apung yang bekerja pada sebuah benda itu bergantung kepada massa jenis fluidanya. Kalau ini misalnya massa jenis daripada larutan garamnya. Ya, ketika massa jenis larutan garamnya lebih besar dari massa jenis telur, maka telurnya terapung ke atas. Ketika larutan garamnya terus diturunkan massa jenisnya dengan menambahkan air, maka telurnya melayang. Dan ketika larutan garamnya terus ditambahkan sehingga massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis telur, maka telurnya tenggelam. Jadi, faktor yang mempengaruhi utama adalah massa jenis fluida itu, kemudian adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida. Jadi seperti ini telurnya tercelup secara total di dalam fluida. Inilah faktor yang mempengaruhi nilai daripada gaya Archimedes. Fa adalah gaya ke atas atau disebut juga gaya Archimedes. Ya. Rho F yaitu massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, V Bf yaitu volume benda yang tercelup dalam fluida atau zat cair. Sekarang bagaimana membedakan karakter daripada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Ini 3 bagian yang
perlu kamu pahami lebih jauh lagi. Yang pertama, ya, bahwa benda pada posisi mengapung itu ada yang tercelup di dalam fluida. Kita sebut V2 atau VBF. Dan volume yang tercelup ini lebih kecil daripada volume bendanya. Kedua, benda yang melayang semuanya masuk ke dalam fluida, maka volume yang tercelup sama dengan volume totalnya. Ketiga, tenggelam, maka prinsipnya juga sama. Maka semua yang tercelup adalah semua volume bendanya. Bagian yang kedua, yaitu pengaruh gaya Archimedesnya atau gaya ke atas. Ya, tiga-tiga keadaan ini menunjukkan bahwa benda berada dalam keadaan seimbang atau statis ketika gaya berat benda W atau WB sama dengan gaya ke atas atau FA. Di mana gaya ke atas tadi sudah dirumuskan rho fluida kali G kali volume yang tercelup. Ya. Nah, jadi ini nilai pertamanya. Maka jika kita setarakan, berat benda itu adalah massa kali gravitasi. Jika massanya kita konversikan dengan massa jenis, maka kita dapati massa jenis benda dikali daripada volume bendanya. Ya, massa jenis kali volume itulah massa benda kali gravitasi. Jadi yang kita sebut dengan berat benda. Gaya ke atas tetap. Maka dari persamaan ini, ya, G-nya bisa kita tiadakan sehingga diperoleh berapa besar massa jenis bendanya. Jadi massa jenis benda itu adalah massa jenis fluida kali volume yang tercelup dibagi volume total bendanya untuk posisi mengapung. Jadi dapat diketahui berapa massa jenisnya. Sedangkan pada melayang, ya, gaya berat benda sama dengan gaya ke atasnya, ini sama, dan pada posisi tenggelam, maka benda berada pada alas, juga menekan alas daripada wadah, yaitu tabung ini. Sehingga gaya berat daripada benda sama dengan gaya ke atas fluida ditambah gaya normal, yaitu gaya yang dikerjakan oleh alas daripada gelas ini. Ya, nah, jadi di situ ada perbedaannya. Yang ketiga tentang massa jenis. Ya, dari prinsip mengapung tadi, maka kita ketahui di sini bahwa massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluidanya, ya, massa jenisnya. Sedangkan melayang maka dinyatakan nilainya sama besar, dan kalau tenggelam nilai massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis fluida. Ini untuk benda yang berada pada satu jenis fluida. Bagaimana jika berada pada beberapa jenis fluida seperti gambar yang diberikan ini? Sebuah benda berada pada 3 jenis fluida yang berbeda massa jenisnya. Dari gambar dapat kita simpulkan massa jenis 1 lebih besar dari massa jenis 2, massa jenis 2 lebih besar dari massa jenis 3. Kemudian benda berada dalam fluida 1, fluida 2, fluida 3, dan bahkan ada yang berada di atas permukaan fluida. Konsep yang kita harus ketahui di sini adalah, pertama, gaya berat benda, dan kedua, gaya yang dikerjakan oleh masing-masing fluida, gaya ke atasnya. Sehingga gaya berat benda itu harus sama dengan gaya ke atas fluida 1, gaya ke atas fluida 2, dan gaya ke atas fluida 3. Maka barulah dalam keadaan seimbang dan dapat kita tentukan massa jenis bendanya. Ya. Dari prinsip ini, ya, jumlah daripada massa jenis fluida, jadi ada 3 di sini massa jenis fluida, sama dengan besar massa jenis atau berat daripada bendanya. Jadi ini dia prinsip matematisnya, rho B kali VB sama dengan sigma rho F kali VBF. Jadi sigma itu adalah jumlah daripada ketiga massa jenis fluida. Ya,
Jika kita uraikan, kita dapati seperti ini. Massa jenis bendanya yaitu rho fluida 1 kali volume benda yang tercelup dalam fluida 1. Tambah rho fluida 2 kali volume benda yang tercelup dalam fluida 2. Dan demikian juga rho fluida 3 dan volumenya dibagi volume total benda. Ya. Di mana keterangan masing-masing, ya, massa jenis benda, rho F massa jenis fluida, Vb volume total benda, dan Vbf volume benda dalam fluida. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba melihat beberapa contoh soal. Prinsip Archimedes itu banyak diterapkan, ya, pada beberapa hal dalam industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di rumah kita prinsip Archimedes itu banyak kita pergunakan. Pada umumnya yaitu kapal laut, ya. Mengapa kapal laut, mengapa kapal selam ini bisa yang terbuat dari baja, ya, tetapi tidak tenggelam. Tentu kuncinya karena di dalam kapal ada kolom udara, ada udara yang membuat kapal bisa terapung. Ya. Demikian halnya juga dengan balon udara. Ya. Ini juga adalah prinsip Archimedes. Dan di dalam rumah kita, mungkin di dalam bak mandi kita, ya, ada satu pelampung yang fungsinya jika airnya telah penuh, maka bola pelampung ini, ya, karena berisi udara ringan, maka dia akan didorong ke atas dengan gaya Archimedes, didorong ke atas sehingga di dalam pipa ini pelampung akan menutup aliran daripada air, yaitu prinsip Archimedes. Kemudian hidrometer untuk menentukan, menghitung berapa nilai daripada fluida tertentu. Ya, dipergunakan hidrometer. Dan secara umum, ya mungkin di tempat-tempat yang tidak ada jembatan yang bagus, maka pada umumnya dipergunakan itu jembatan ponton. Artinya apa? Beberapa drum disusun, diikat, kemudian di atasnya diberikan papan, maka drum itu dimasukkan ke dalam air atau sungai sehingga orang bisa melewati sungai tersebut. Nah, itu yang disebut dengan jembatan ponton. Dan inilah beberapa contoh, ya, penerapan prinsip daripada Archimedes. Contoh yang akan kita pelajari yaitu, ya, kepada kita diberikan sebuah balok, ya, panjang sisinya sama yaitu 30 cm. Kemudian ternyata balok ini, ya, terapung. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tinggi balok yang muncul ke permukaan. Ya, seperti pada gambar ini berapa HU-nya. Massa jenis air cairan maksudnya, fluida 1200 dan massa jenis benda 750. Ya. Nah, ini data yang diberikan. Maka untuk menyelesaikan soal ini, prinsip utama adalah keseimbangan gaya daripada gaya berat benda dengan gaya ke atas atau gaya Archimedesnya. Gaya berat benda yaitu rho kali G kali volume benda, dan gaya ke atasnya yaitu rho C atau rho fluida kali G kali volume benda dalam fluida. Ya, nah, G-nya kita bisa tiadakan sehingga nilai volume benda yang tercelup ya. Yang tercelup adalah 5 Vb per 8. Nah, sekarang berapa nilai yang terapung yang berada di atas permukaan fluida? Ya, volume yang muncul di permukaan adalah volume totalnya, ya, dikurang volume yang masuk ke dalam fluida. Atau kita buat volume VU adalah Vb dikurang Vbf. Maka dapatlah nilainya 3 Vb per 8. Sekarang kalau yang ditanya adalah tinggi, maka kita konversikan. Volume adalah luas alas kali tinggi, ya, sehingga A-nya hilang, menjadi HU sama dengan HB kurang HBF. Jadi kita konversikan nilainya tetap sama, maka kita dapatilah bahwa
tinggi balok yang ada di atas permukaan fluida adalah 11,25 cm. Ini tahapan sederhananya. Jika sudah terbiasa, maka konsep ini kita juga bisa permudah. Ya. Contohnya, karena yang ditanyakan adalah tinggi, maka ini adalah kita bisa ganti menjadi tinggi balok dalam fluida H, dan ini menjadi H totalnya. Nah, jadi tinggi totalnya 30 cm. Berapa tinggi dalam fluida? Nah, ini dengan metode ini maka lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah soal. Yang kedua, ya, di lautan bebas yang massa jenisnya 1030 terdapat sebongkah es yang massa jenisnya 900, ya, dan bongkahan es ini ada yang muncul di permukaan sebesar 0,65 meter kubik. Ya, nah ini soalnya. Yang ditanyakan adalah berapa volume total daripada bongkahan es tersebut. Tentu, untuk menyelesaikan ini konsepnya sama. Gaya berat es sama dengan gaya ke atas yang dihasilkan oleh air laut. Ya, kita coba selesaikan. Gaya ke atas sama dengan gaya berat. Gaya ke atas itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh air laut, yaitu rho laut dan rho volume benda yang tercelup. Ya. Rho es dan volume total bendanya. Kemudian kita konversikan nilainya, volume yang ada dalam laut, ya, dan yang tercelup di air laut, yaitu volume total dikurang volume yang ada di permukaan. Yang ditanyakan berapa volume totalnya? Yang ada di permukaan 0,65. Maka kita dapati hasilnya, ya, bahwa volume total daripada benda yang es ya, volume es yang secara keseluruhan yaitu 5,15 meter kubik. Jadi kalau secara keseluruhan 5,15 meter kubik, yang ada di udara yaitu 0,65, berarti volume yang tercelup bisa juga kita hitung. Contoh yang ketiga. Kepada kita diberikan satu gambaran, ya, sebuah benda berada di dalam cairan yang warna biru, yang kita sebut dengan air, dan berada di cairan warna kuning ini yang kita sebut dengan minyak. Ya, 50% volume benda berada dalam air dan 30% dalam minyak. Sisanya berada di atas permukaan. Berarti yang ada di atas permukaan fluida ada 20%. Yang ditanyakan, ya, jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, hitung massa jenis benda tersebut. Ya, keterangan data yang sudah diberikan, volume benda dalam air 0,5 Vb, volume benda dalam minyak 0,3, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka tanpa diberikan pun massa jenis air yaitu 1 gram per cm kubik. Sekarang yang ditanyakan berapa massa jenis benda. Ya, untuk menyelesaikannya, ya, konsep gaya keseimbangan gaya tadi, yaitu gaya berat harus sama dengan gaya Archimedes atau gaya ke atas air dan gaya ke atas minyak. Maka jika kita konversikan nilainya secara matematis, ini adalah benda, ini adalah minyak, dan ini adalah air. Ya, G-nya bisa kita tiadakan sehingga diperoleh persamaan ini sama seperti persamaan umum tadi. Ya, tinggal memasukkan angkanya. Massa jenis minyak 0,8, volume benda yang tercelup dalam minyak 0,3, massa jenis air 1, dan volume benda yang tercelup dalam air 0,5, maka kita perolehlah massa jenis benda tersebut 0,74 gram per centimeter kubik. Inilah pembelajaran kita, khusus untuk topik Archimedes pada pagi hari ini.
Ya, jika ada yang masih belum jelas atau masih kurang mengerti, silakan menghubungi kami ya di nomor WA yang sudah ada dan diberikan kepada kamu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.